Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal eskalasi dalam negosiasi. Kita pakai bahan dari Secrets of Power Negotiating yang Anda bagikan nih. Tujuannya sih biar kita paham gimana eskalasi ini muncul ya kan? Entah itu sebagai taktik atau ya kejadian tak terduga. Sekalian cara nanggepinnya gimana menurut sumber ini. Oke, langsung aja yuk kita bedah. Menurut sumber ini eskalasi itu apa sih awalnya? Iya, halo. Kalau dari teksnya ya, eskalasi itu ada dua sisi utama nih dalam negosiasi. Yang pertama itu peningkatan tuntutan terus-menerus. Itu escalating demands. Terus yang kedua ada penggunaan wewenang yang makin tinggi, bertahap gitu oleh lawan kita. Nah itu escalating authority. Keduanya bisa jadi taktik sengaja loh. Wah, yang soal wewenang itu, escalating authority ya, kayaknya dibahas di bab 6 itu. Kok kedengarannya bisa bikin frustrasi banget ya, kita udah ngerasa, wah hampir deal nih. Tahu-tahu muncul bosnya, minta tambahan, nanti bisa jadi bosnya lagi. Sumbernya bahkan bilang ini bisa jadi agak kurang etis gitu. Ini gimana cara kerjanya sampai bisa menekan kita? Nah, ini dia yang menarik. Taktik ini tuh mainin psikologi kita banget. Sumbernya menyoroti, pemicu psikologisnya. Jadi, dengan bikin wewenang itu kelihatan kayak nggak pasti, kayak target bergerak gitu, mereka manfaatin keinginan kita buat cepat selesai. Jadinya Anda, lebih gampang kasih konsesi lagi, asal negosiasinya kelar. Gitu, kayak sengaja manfaatin rasa nggak sabaran kita. Jadi rasanya, wah kendali lepas nih. Oh gitu, oke, paham dampaknya sekarang. Terus gimana kalau posisi kita nih yang ditekan di akhir-akhir? Misalnya pakai taktik cherry picking, milih-milih yang enak aja dari beberapa tawaran kita, atau ya usaha buat buka lagi deal yang udah mau jadi. Panduan ini kasih cara buat ngelawan balik nggak? Bukan cuma bertahan gitu. Oh ada, bab 21 di sumber Anda bahas ini. Disebutnya meningkatkan tuntutan, escalating demands. Tapi sebagai respons dari kita. Jadi, pas pihak lain coba buka ulang negosiasi atau main cherry picking, kayak contoh beli balik waralaba itu, salah satu strateginya, ya kita naikin juga tuntutan kita. Di teksnya malah ada contoh kalimatnya loh. Oh, Anda mau negosiasi ulang? Pas banget, kami juga jadi mikir-mikir lagi, harga kami sekarang naik juga. Gitu. Wah, jadi kayak serangan balik ya. Menarik. Terus, ini nyambungnya gimana sama upaya biar eskalasi nggak kejadian dari awal? Kayaknya ada hubungannya nih. Tepat. Kalau kita tarik ke gambaran desainnya, terutama ke prinsip pencegahan ya yang disinggung di bab 21 sama bab 38 soal pentingnya minta komitmen semua di awal, kita lihat intinya itu kontrol. Minta pihak lain jabarin semua maunya di depan itu penting banget. Kenapa? Ya biar nggak muncul permintaan tambahan kecil-kecil di ujung yang sering disebut nibbles itu. Nibbles ini kan intinya eskalasi kecil-kecilan yang bisa bikin repot. Jadi mengendalikan potensi eskalasi sejak awal, ya berarti jaga kendali proses secara keseluruhan. Masuk akal. Jadi intinya antisipasi ya. Ada nggak saran praktis dari sumber ini biar kita benar-benar bisa hindarin masuk ke situasi eskalasi yang nggak perlu itu? Ada. Saran di bab 21 itu cukup jelas kok. Beresin semua detail di muka. Tuntasin. Jangan sampai ada isu yang digantung dengan janji, nanti aja dibahas lagi. Pendekatan ini efektif karena ya kita proaktif nutup celah buat pihak lain buka-buka lagi poin yang udah deal atau nyelipin permintaan ekstra di akhir. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar? Eskalasi itu bisa jadi senjata negosiasi yang disengaja. Lewat wewenang atau tuntutan. Tapi bisa juga muncul gitu aja kalau kita nggak kelola dengan baik. Intinya sih kenali polanya, yang halus maupun yang terang-terangan, dan siapin strategi. Entah buat bales atau buat cegah sama sekali. Betul sekali. Ini nunjukin pentingnya kita pasang ekspektasi dan batasan yang jelas dari awal. Paham siapa sebenarnya yang punya kuasa mutusin, dan apa aja kemungkinan tuntukan tersembunyi itu bikin posisi Anda lebih kuat. Kesadaran ini bukan cuma info, tapi jadi kekuatan dalam negosiasi. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting nih. Seberapa besar sih kekuatan taktik eskalasi ini bisa dinetralisir hanya dengan persiapan matang dari kita? Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Berdasarkan obrolan kita tadi, gimana caranya Anda bisa bedain dengan jeli, mana eskalasi yang murni taktik dari lawan buat nekan Anda, dan mana yang emang perubahan kondisi beneran di lapangan yang mengharuskan ada penyesuaian lagi meskipun rasanya deal udah final. Pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.